Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 24 Oktober 2022 adalah bebas. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih atas undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita pakai sebagai landasan untuk bermenung pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita bacakan bersama-sama. Menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kuliah moral yang pernah saya dapatkan di bangku kuliah dulu, dinyatakan bahwa salah satu syarat agar sebuah tindakan bermoral adalah subjek yang melakukan sebuah tindakan tersebut harus bebas. Subjek pelaku harus bebas dari belenggu tertentu, misalnya paksaan untuk melakukan sebuah tindakan. Pendeknya, pelaku melakukan sebuah tindakan kebajikan sebagai ekspresi dari pilihannya secara bebas. Salah satu ayat kunci dari bacaan Injil kita hari ini adalah ayat 16. Wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Jawaban ini Yesus sampaikan sebagai tanggapan atas seruan kepala rumah ibadat yang menyatakan bahwa penyembuhan seorang wanita yang sakit pendarahan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat melanggar kesucian dan ketentuan Sabat pada ayat ke-14. Sakit pendarahan adalah sebuah halangan besar bagi seorang wanita untuk melaksanakan ibadatnya sebagai seorang Yahudi, sebagaimana ditetapkan oleh Musa sendiri dalam kitab Imamat 12 dan kitab Imamat 15 ayat 19 sampai 31. Karena pendarahannya maka si wanita dipandang najis bagi Allah dan ibadat yang dilakukannya juga najis, serta menjadi pembawa kenajisan bagi sesamanya atau barang apapun yang tersentuh oleh wanita tersebut. Pendarahan adalah sebuah halangan besar bagi si perempuan untuk berelasi dengan Allah dan sesamanya. Yesus sama sekali tidak menabrak hukum Sabat dalam tindakan penyembuhan tersebut.
tetapi justru memurnikan perayaan Sabat. Sabat diadakan untuk menghormati Allah yang menciptakan dan melestarikan ciptaan. Cara Yesus atau cara Allah saat itu melestarikan ciptaannya adalah dengan menyembuhkan si perempuan, sebagaimana orang-orang Yahudi melestarikan ciptaan dengan melepaskan kambing, domba, dan keledai mereka untuk minum pada hari Sabat. Yesus dengan tindakan tersebut menegaskan bahwa kita harus menjadi pembawa keselamatan, kebebasan bagi sesama dari segala belenggu yang membuatnya terhalang untuk mengabdi kepada Allah dan sesamanya. Salah satu tindakan paling heroik dalam pelayanan adalah tindakan almarhum Pastor Leo Blot dahulu di Paroki Sopeng. Beliau rela menjemput umat yang rumahnya jauh dari gereja atau stasi atau dari tempat ibadat, dan dia menjemput mereka, membawa mereka ke tempat ibadat yang ditentukan, lalu mengantarkan mereka kembali ke rumahnya setelah perayaan misa. Beliau melepaskan umat dari kendala jarak dan keterbatasan kendaraan angkutan umum saat itu agar umat bebas merayakan misa. Hal ini tentu saja tantangan bagi kita. Maukah kita misalnya yang punya kendaraan baik motor apalagi mobil untuk menjemput saudara kita yang susah payah tanpa kendaraan, yang tempatnya jauh, untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita? Kita harus berhati-hati terutama di masa pandemi ini, karena kita bisa jadi tidak punya hati bagi sesama kita karena alasannya zaman lagi susah, ada COVID dan macam-macam. Kita belum bebas. Itu alasan kita. Mari kita menuntut diri untuk berbuat baik kepada sesama dan berhenti menyalahkan sesama karena keterbatasan mereka. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, pembebas bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, utuslah kami hari ini kepada sesama kami yang terbatas, menderita, tanpa kebebasan. Jadikan kami jembatan berkat bagi mereka, kemuliaan bagimu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.